Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Dehan Novani Gusti NIM 19231014. Yang kedua yaitu Jihan Fadila Amril NIM 19231027. Yang ketiga yaitu saya sendiri Susan Nadia Putri NIM 19231045. Selanjutnya kita akan membahas tentang potensial listrik. Yang pertama yaitu pengertian potensial listrik. Sebelum kita masuk ke pengertian potensial listrik, kita akan sedikit membahas tentang energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda. Misalnya benda yang berada pada ketinggian tertentu, maka benda tersebut memiliki energi potensial. Contohnya, ketika sebuah kelapa jatuh dari pohon, secara matematis energi potensial dapat ditentukan dengan persamaan EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan energi potensial gravitasi dengan satuan Joule, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, G sama dengan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian suatu benda, satuannya meter. Jadi, energi potensial adalah beda potensial dari suatu muatan listrik di suatu titik di sekitar muatan agar terjadi aliran muatan dalam suatu rangkaian tertutup. Maka harus ada beda potensial di kedua ujung rangkaian. Beda potensial listrik itu adalah beda tiap satu satuan muatan. Suatu usaha diperlukan untuk memindahkan muatan dari posisinya semula. Karena usaha merupakan perubahan energi, maka besar usaha yang diperlukan sama dengan besar energi yang diperlukan. Nah, energi dari muatan listrik disebut dengan energi potensial listrik. Selanjutnya, kita bahas tentang prinsip kerja potensial listrik. Yang pertama yaitu energi potensial listrik. Energi potensial listrik didefinisikan sebagai usaha kerja yang diperlukan untuk memindahkan Q aksen dari A ke B. Satuan potensial listrik adalah Joule atau Coulomb, tetapi lebih sering digunakan adalah satuan volt. Rumus energi potensial untuk sembarang titik EP sama dengan K kali Q kali Q aksen per R. EP adalah energi potensial listrik dengan satuan Joule. R adalah jarak antara plus Q dan min Q dengan satuan meter. Q dan Q aksen adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb. K adalah konstanta pembanding. Selanjutnya kita bahas tentang potensial listrik. Potensial listrik yaitu energi potensial tiap satu satuan muatan positif. Potensial listrik termasuk besaran skalar. Beda konstanta ada kala ditulis dengan persamaan delta V sama dengan V1 kurang V2. Untuk selanjutnya hanya ditulis V saja. Sesuai dengan batasan di atas, potensial listrik suatu titik sejauh R dari muatan Q besarnya dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan K kali Q kali R. V adalah potensial listrik dengan satuan volt. Q adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb, dan R adalah jarak dengan satuan meter. Selanjutnya, kita membahas tentang potensial listrik oleh bola konduktor. Potensial listrik di dalam bola konduktor berongga sama dengan potensial listrik di permukaan bola tersebut. Dapat dikatakan bahwa bidang di dalam bola adalah bidang di potensial, sehingga untuk R kecil dari R besar, rumusnya yaitu K kali Q kali R besar, dan untuk R kecil besar dari R besar, K kali Q per R kecil. Selanjutnya yaitu potensial listrik pada keping sejajar. Dua keping sejajar seluas A terpisah dengan jarak D, masing-masing diberi muatan plus Q dan min Q. Rapat muatan listrik didefinisikan sebagai muatan per satuan luas. Rumus di antara dua keping
yaitu V sama dengan E kali R kecil. Selanjutnya rumus di luar keping V sama dengan E kali D. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelistrikan pada sistem saraf. Listrik yang terdapat pada tubuh makhluk hidup disebut dengan biolistrik. Berbeda dengan listrik yang berasal dari elektron, seperti baterai. Listrik dalam tubuh makhluk hidup berasal dari ion. Biolistrik dimiliki pada setiap manusia bersumber dari ATP, di mana ATP dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan muatan positif pada permukaan luar. Lapisan kita akan membahas tentang kelistrikan pada sistem saraf. Listrik yang terdapat pada tubuh makhluk hidup disebut dengan biolistrik. Berbeda dengan listrik yang berasal dari elektron seperti baterai. Listrik dalam tubuh makhluk hidup berasal dari ion. Biolistrik yang dimiliki setiap manusia bersumber dari ATP, di mana ATP dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan muatan positif pada permukaan luar dan lapisan muatan negatif pada permukaan dalam. Bidang batas atau membran jika diibaratkan lapisan muatan positif dan negatif ini sama dengan katoda dan anoda dalam baterai. Listrik yang terdapat pada tubuh manusia berupa ion, karena pada dasarnya tubuh manusia mengandung ion positif berupa Ca2+ dan Na+. Sedangkan ion negatif pada manusia itu berasal dari Cl-. Dalam tubuh manusia, proses perpindahan ion ini terjadi pada sel saraf yang menghantarkan impuls saraf menuju ke efektor dengan waktu yang sangat cepat. Listrik yang berperan mengantarkan rangsangan ini. Selanjutnya kita akan sedikit mengenal tentang bagian-bagian dari sel saraf. Yang pertama yaitu dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dari sel lain dan meneruskan ke badan sel. Yang kedua yaitu badan sel berfungsi sebagai bagian sel saraf yang meneruskan impuls dari akson ke dendrit. Selanjutnya yaitu sel bumielin berfungsi untuk mempercepat impuls saraf, membantu terjadinya loncatan muatan. Selanjutnya akson berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot atau ke kelenjar. Nodus Ranvier merupakan daerah terbuka tidak terselubung dengan mielin, berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Selanjutnya kita membahas yaitu proses kelistrikan pada sel saraf. Saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lain, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Impuls ini akan membaca ion Na+ yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson sehingga ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi listrik statis pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu pengendapan elektrostatis. Pengendapan elektrostatis digunakan untuk mengurangi polusi udara oleh abu pembakaran, batu bara, pembangkit tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik dan mengurangi pencemaran debu dalam suatu ruangan. Selanjutnya yaitu mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan daya tarik muatan listrik berbeda. Suatu
bola muatan positif pada pelat mesin fotokopi mencitrakan bidang hitam yang akan digandakan menurut partikel bermuatan negatif dan bubuk hitam halus yang disebut dengan toner. Selanjutnya yaitu penangkal petir. Perlepasan muatan secara tiba-tiba yang menghasilkan bunga api disebut disebut petir. Loncatan muatan melalui udara menghasilkan cahaya yang sangat kuat dan panas sehingga menyebabkan udara memuai secara mendadak. Pemuaian udara yang mendadak akan menghasilkan bunyi ledakan menggelegar yang dinamakan guntur. Penangkal petir berupa batang yang berujung lancip dan digabungkan dengan kawat logam berukuran besar. Penangkal petir dipasang di atas atap rumah atau di atas gedung bangunan tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Penangkal petir menyediakan jalan bagi muatan listrik di awan agar dapat berpindah menuju tanah melalui kawat sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan. Selanjutnya yaitu sisir rambut. Pada saat kita menyisir rambut yang kering, maka rambut akan menempel dan tertarik pada sisir. Oleh awalnya rambut dan sisir tidak bermuatan atau netral. Suatu atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Pada saat menggosokkan sisir ke rambut, maka elektron dari rambut akan berpindah ke sisir, sehingga sisir akan mendapatkan tambahan elektron. Sisir yang mendapatkan tambahan elektron akan menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut yang melepaskan elektron akan bermuatan positif. Selanjutnya yaitu pengaris dengan kain wol. Pengaris plastik yang sudah digosok dengan kain wol akan menjadi bermuatan negatif karena mendapatkan tambahan elektron dari wol. Penggaris yang bermuatan tersebut dapat menarik serpihan kertas yang ada. Selanjutnya yaitu generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff adalah mesin pembangkit listrik yang digunakan untuk memperoleh muatan listrik dalam jumlah besar. Prinsip kerja generator Van de Graaff adalah untuk menghasilkan muatan listrik adalah dengan cara menggosok. Selanjutnya cat semprot. Teknik pengecatan juga menggunakan prinsip kerja listrik statis. Cat yang disemprotkan diberi muatan listrik yang berlawanan dengan benda yang dicat, sehingga butir cat yang disemprotkan akan tertarik pada benda yang dicat. Butiran cat dari aerosol menjadi bermuatan ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Dengan demikian hasil pengecatan menjadi lebih merata dan mampu menjangkau bagian-bagian yang sulit sehingga polusi udara dapat dikurangi. Selanjutnya yaitu printer laser. Printer laser bekerja menggunakan muatan listrik statis. Pada saat drum yang bermuatan positif berputar, laser bersinar melintasi permukaan yang tidak bermuatan. Laser selanjutnya menggambar pada kertas dan bermuatan negatif. Selanjutnya yaitu elektrodiograf. Elektrodiograf digunakan untuk merekam perubahan jantung manusia setiap kali jantung manusia berdetak. Akan terjadi perubahan potensial listrik pada permukaan jantung. Hal ini dideteksi dengan elektrodiograf menggunakan logam kontak yang dipasang pada kulit. Selanjutnya teremin. Teremin adalah salah satu alat musik yang dapat digunakan tanpa menyentuh dua antena. Pada teremin berfungsi untuk mengatur volume dan nada-nada musik saat seseorang mendekatkan telapak tangannya ke antena. Efek yang terjadi sama dengan efek kapasitopelat sejajar. Baiklah, hanya sekian presentasi penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.